Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan videonya diunduh lalu dipotong-potong gak karuan dan diunggah ulang. Aku gak kasih izin seperti itu. Selanjutnya semuanya aku gak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, sekali lagi kita ucapkan ya terima kasih untuk saudara kita yang telah bersolawat kepada channel dakwah ini. Ya, tentu dengan sebuah harapan semoga solawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Jadi kalau kita nonton video itu jangan lupa itu ada berkat kebaikan saudara-saudara kita yang telah bersolawat dalam channel dakwah ini. Ya, ada kebaikan orang lain di situ. Oke. Sekarang kita masuk seri yang ke-6 ya. Insya Allah ini akan menjadi closing ya. Seri yang ke-6. Ya. Kemarin sudah aku jelaskan macam-macam onta ya. Apapun semuanya itu diawali dari anak-anak. Anak onta itu ya ibil ya. Maka kalau nyebut anak onta itu nggak bilang anak onta gitu, orang dalam lisanul Arabianya cukup ibil gitu. Nanti dia setelah besar terbagi lagi. Ya, kalau yang yang jantan ya, yang jantan itu biasanya disebut jamal. Itu ada di Quran surat 7 ayat yang ke-40 ya. Nanti yang itu digunakan untuk mengangkut barang, transportasi, hubungannya dengan itu biasanya itu disebut bairi gitu ya. Nanti ada lagi yang betina disebut nakota. Nah, kita fokusnya ke unta betina dulu ya. Apa sih karakter-karakter dari unta betina itu ya? Oke. Aku hapus ya, ini kan kemarin sudah. Ayat-ayatnya juga sudah aku sampaikan kepada kalian semuanya. Sekarang idiom unta betina itu diambil sebetulnya alasannya apa gitu ya. Oke, aku jelaskan di sini. Onta betina
Ini ya, nggak usah aku tulis lah, langsung di sini. Itu mempunyai karakter itu sebetulnya apa ya? Indah, nakota itu indah, anggun, taat, patuh. Ini poliseminya ya. Maka kita bisa tahu karakter-karakter dari onta betina itu indah, anggun, taat, patuh. Kalau yang ibil kan anak-anak, ini yang onta betina ya, yang nakota itu begini, taat, patuh. Ini masing-masing punya kelebihan, ya. Nah, sebentar. Nah, kota ya. Ini dia indah, anggun, taat, patuh. Lain kalau Jamal. Jamal itu ya gue sih belum pernah ke Arab. Tapi dari informasi yang masuk lewat teman-teman gue yang pernah di Arab dan hidup di Arab, Jamal itu cenderung kadang-kadang tidak patuh. Dia ya gampangnya melawan atau membangkang, tidak seperti nakota. Dia taat, patuh dan indah, anggun gitu loh ya. G. Kalau yang apa namanya, yang untuk ngangkut barang itu yang di surat Yusuf itu ya, itu Bairi itu apanya namanya ya, kelebihannya itu gede-gede fisiknya, dan ya kalau gede berarti tenaganya itu lebih kuat karena memang yang diambil itu tenaganya untuk mengangkut-ngangkut barang dalam dunia transportasi, dan itu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Yusuf ya. Dari sini kita bisa tahu ya, bangsa Semitik Arab dan Israel itu menggunakan onta itu sejak dahulu kala sudah hadir dalam antropologis kehidupan mereka, bangsa-bangsa Semitik. Kalau kita kan bukan Semitik, jadi kita ya asing, bahkan onta kan nggak ada di sini. Ya itulah kekuasaan Gusti Allah Agung ya, yang sudah nggak bisa kita bayangkan lagi bagaimana bijaksananya, bagaimana hebatnya. Alamnya seperti itu, maka dikasih hewan atau binatang seperti itu juga gitu. Kalau kita kan cenderung ya tidak padang pasir gitu ya. Dan aku tahu sih ya dari informasi juga nih, artinya gue belum experience ya, belum kesana secara mengamati. Onta itu ya sekali minum banyak, tapi dia tahan untuk tidak minum karena kan di sana air itu sulit gitu ya. Oke. Jadi masing-masing punya kelebihan. Ada ibil, anak onta, ada jamal, onta jantan yang ya mungkin jantan ya gagah tapi mokong, gampangnya mokong itu bahasa Jawa apa ya, melawan gitulah gampangnya. Terus ada yang apa namanya, bairi, itu kelebihannya di tenaganya, dan biasanya ukurannya lebih gede, digunakan untuk angkut-mengangkut dalam dunia transportasi. Nah, sekarang kita fokus ke yang perempuan ya, onta perempuan. Kalau Jamal kan onta jantan ya, onta betina. Nah, kota itu keunggulannya ini indah, anggun, taat, patuh. Nah, sekarang kan otakmu mulai terbuka ya, otakmu mulai terbuka. Kenapa ungkapan katanya digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Soleh itu dengan onta betina. Ya alasannya ini. Indah, anggun, taat, patuh. Stressing pointnya di taat dan patuh ini. Patuh terhadap apa? Terhadap dinullah. Kan dulu itu belum ada namanya ya. Kita mau sebut apa ya, dinullah gitu aja ya.
taat terhadap dinullah, taat terhadap aturan-aturan kehidupan yang itu datang dari Gusti Allah Agung via Kanjeng Nabi Soleh dan didakwakan, mereka taat, patut. Ya, jadi ya indah, ya anggun, ya taat, ya patut. Itu ungkapan katanya yang paling cocok itu sifat-sifat dari onta betina, sehingga onta betina ini digunakan untuk menggambarkan umat Kanjeng Nabi Soleh yang taat dan patuh. Itu loh. Gimana otaknya? Sudah mulai terbuka. Ya, jadi bukan dongeng. Repot dikit-dikit mujizat, akhirnya mujizat itu ujung-ujungnya cuma untuk nutupi dongeng aja. Nggak begitu. Ya. Terima kasih yang di TikTok sudah ada 14 saudara kita yang ngaji. Cuman namanya nggak muncul, gue nggak bisa sebut. Yang muncul cuman yang dari Malaya ini ya, dari Malaysia ini. Ya, kenapa nggak bisa muncul namanya? Atau nggak dimunculkan, gue nggak tahu ya. Terima kasih ya. Oke. Jadi sudah ngerti ya. Aku nanti tinggal menuntaskan saja ini. Kita kan surat 91 belum aku sampaikan ke kalian. Ya. Nah, kalau lihat seri-seri sebelumnya ya, pengikutnya Kanjeng Nabi Ayub yang bajingan itu, yang jahat-jahat itu, yang menentang-menentang itu disebut apa? Setan. Setan. Ya. Disebut setan. Jadi setan ini siapa? Ya manusia. Gitu loh. Sama dengan onta betina ini siapa? Ya manusia. Ini manusia gitu loh. Kan banyak istilahan-istilahan Al-Quran. Ini teman-teman yang di TikTok mungkin belum tahu, ada ibadur rahman. Itu juga istilahan. Sudah kita bahas di beberapa tahun yang lalu ya. Iman, kafir, itu istilah. Makanya jangan diganti kafir menjadi non-muslim, itu kan kacau. Gusti Allah Agung sudah memberikan istilahannya untuk yang menolak Kanjeng Nabi bersama. Menolak Allah dan Kanjeng Nabi itu namanya kafir. Yang menerima namanya iman gitu loh. Jadi kalau iman terus jadi non-muslim itu kacau. Dari segi bahasa apapun kacau. Gue gak sembarangan ngomong ya. Pakar bahasa pun gue lalap di sini. Itu tidak benar dari tinjauan bahasa. Bagaimana dua diksi yang berbeda, satunya non itu kan dari Inggris, ya Muslim itu kan dari Arabian. Bagaimana dicompar campur seperti itu? Bukan begitu caranya penghormatan. Toleransi itu adalah tidak mengganggu. Kita tidak boleh mengganggu saudara yang di luar kita. Dia tetap aja saudara kita. Berikan ya kenyamanan mereka untuk mengaktualisasikan agamanya. Begitu. Cuman kan ini kan publik sudah rusak. Seolah-olah ini juga gue nggak tahu, nanti TikTok ini juga kafir itu menyajikan diksi yang nggak boleh diucapkan, jadi di banned lagi gue. Ya. Seolah-olah kafir itu menghina, menghujat, enggak. Gitu loh. Justru kalau kita kupas ya, non muslim itu yang menghujat. Non tidak muslim apa? Terjemahkan sendiri. Itulah karena enggak ngerti bahasa. Ini seharusnya kan pakar-pakar, bapak-bapak kita, stakeholder kita, yang kiai-kiai, yang ustadz-ustadz, yang apanya namanya itu, sorbannya tumpuk gunung, yang selalu pakai jubah kebesaran. Mbok yang ngomong itu nggak boleh kafir diganti non muslim itu loh. Kalau gue kan preman jalanan, siapa mau dengar omongan gue? Paling yang mau dengar lulu aja. Tapi nggak apa-apa, ya. Gini-gini juga berani diadu gitu loh. jangan sembarangan gitu, ya. Oke. Sudah jelas ya, berarti onta betina itu apa? Ya manusia. Sama dengan di Kanjeng Nabi Ayub, pengikut-pengikutnya disebut setan. Setan itu apa? Ya manusia.
sama ya. Jangan lagi ada berpikir onta betina itu harafiah onta betina beneran gitu loh, nggak begitu. Ya, dia ya yang manusia gitu. Oke. Ya, indah, anggun, taat, patuh, gitulah ya. Oke. Sebelum aku lanjutkan, aku baca komen yang masuk untuk kalian semuanya ya. Aku bacakan komen yang masuk di YouTube. Oke, pertama ini Kang Mas atau Mbak ya, karena nama Dian itu bisa cewek bisa cowok. Contohnya Dian Pramana Putra. Ya itu dulu lagunya yang paling senang aku adalah Aku jadi tak mengerti entah apa sebabnya. Dia 2D ya, itu duet Dian Pramana Putra dan Deddy Dukun ya. Itu Dian itu belum tentu cewek, belum tentu cowok. Makanya gue nggak tahu Dian Yuda ini cewek atau cowok ya. Dari mana juga nggak tahu, mungkin bisa dikonfirmasi. Maaf koreksi Gus, anak gajah beleduk, anak jaran beluk. Oke, matur nuwun, terima kasih. Nah, gini nih ya, senang aku. Jadi kalau aku salah, tolong dikoreksi ya. Karena apa? Tidak semuanya dan tidak selalu benar kan, gitu ya. Anak gajah beleduk, anak jaran belo. Nggak tahu belo atau belo bacanya ya. Mungkin belo karena di Jawa itu jarang ya, gitu ya. Jadi belo gitu. Oke. Dari Dian nggak tahu cewek apa cowok lu ya. Nanti bisa dikonfirmasi. Oh, gue 100% cewek, Gus. Oh, monggo. Oh, gue 100% cowok, Gus. Oh, monggo. Ya. Asalkan jangan 100% cewek, 100% cowok. Tuh. Melanggar rasionalitas kita. Oke, sebentar ini lagi loading lagi. Itu dari Dian ya. Sekarang kita lanjutkan komennya. Dari siapa ini? Sebentar. Kang Usman Yunan ya. Kang Usman Yunan. Ya. Alhamdulillah Tarakan hadir guru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Laiku. Semoga guru bersama keluarga selalu sehat, dilimpahkan keberkahan rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih sekaligus. Dakwah yang Anda sampaikan membuat banyak ruang kosong di kepalaku menjadi terisi dengan ilmunya yang tidak terbantahkan kebenarannya. Dengan tingginya sastra Al-Quran ini menguji adrenalin untuk terus ratil Quran secara terus menerus. Salam Isra, Islam Rasional, Usman Medan Tarakan. Oke, mau lihat godang Tuhan Munasudiate. Terima kasih. Wassalam. Kang Yitno atau Suyitno, terima kasih 3 merah hatinya. Mbak Lia Pelitawati, Mbak atau Ibu ya. Lanjut Cak. Oke, matur nuwun ning Lia ya. Kita lanjutkan Kang Sahran menyimak setelah 2 jam tayang. Monggo silahkan Mas. Kita lanjutkan Bapak guru kita Yulian Mudihsir di Balikpapan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Putih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Balikpapan masih menyimak kajian GM. Sedikit demi sedikit kajian perihal onta Nabi Soleh mulai jelas. Tapi jujur masih penasaran Gus ya. Siap menunggu kelanjutannya. Sehat selalu JM sekeluarga dan salam Isra. Oke, salam Isra untukmu, untuk semuanya, dan doa ya baikmu juga semoga tercurahkan untukmu bersama keluarga di sana. Masih penasaran? Ya, berarti harus dituntaskan ya di seri yang ke-6 ini supaya kita mendapatkan puzzle ya. Kalau kemarin kan kita dalam rangka menghimpun puing-puing untuk membangun puzzle. Dan insya Allah puzzle-nya sudah siap kita bangun di seri yang ke-6 ini. Kemudian jagoan kita, soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya. Oke, matur nuwun atas 3 merah hatinya. Alip, ini anak Depok ini. Alip for you.
Terima kasih, matur thank you nyimak Kopi Mantep channel Isra. Salam Isra Depok, tetangga Betawi untuk semua viewer channel. Sehat bahagia selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Terima kasih untuk Alip ya. Sebentar, dia loading terus nih. Oke. Bentar lagi ya. Alip sudah. Al-Ghifari sudah. Oh, kenapa loading terus nih? Bentar ya. Alif sudah. Setelah Alif siapa? Sapi. Assalam, salam Isra. Selalu nyimak Bekasi ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sapi. Ini mungkin saudaranya almarhum Benyamin ini ya. Selanjutnya Kang Irfan ya. Semakin terbuka poin-poin penting tentang peruntaan ini. Masih setia menanti pengungkapan makna polisemi diksi nakota dari rumah Malang. Oh, sudah di Malang. Mantap. User. Ini Pak Ponidi ini ya. Maaf ya Gus, kalau boleh usul istilah dongeng diganti dengan kisah. Sebab kalau bahasa Jawa dongeng itu dipaido kinging gitu ya. Tapi kalau kisah itu tidak bisa dipaido, apalagi ini kisah dalam Al-Quran. Ini Pak Ponidi ini panitia yang mengundang aku kajian Isra Mi'raj kemarin di mana? Pangkalan Embun, Kalimantan Tengah. Oke. Pak Ponidi, apa yang jenengan sampaikan itu benar, tetapi cara panjenengan memperhatikan kajian saya itu salah. Apa sayang? Ya, itu salah. Ya, yang aku bilang dongeng itu adalah batu besar ditunjuk oleh orang kafir, diminta kepada Kanjeng Nabi Soleh untuk mengeluarkan onta. Lalu dikeluarkanlah onta dalam kondisi hamil 10 bulan. Dan air susunya diperas nggak habis-habis. Itu dongeng, itu nggak ada dalam Al-Quran. Justru itu yang kita buang. Supaya Al-Quran ini bersih dari dongeng. Gitu loh. Ini bukan hanya untuk Pak Ponidi ya, untuk yang lainnya juga. Kajian-kajian kita ini berseri. Tolong diikuti secara seksama supaya tidak miss, tidak hilang atau keliru dalam memahaminya. Kan nggak ada di dalam Al-Quran itu. Batu besar bisa mengeluarkan onta. Coba otak mana yang membenarkan itu? Ayo guys. Otak mana yang membenarkan ada batu besar bisa keluar onta dan ujuk-ujuk tanpa proses hamil 10 bulan air susunya diperas nggak habis-habis. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Itu dongeng. Justru itu yang mau kita bersihkan. Supaya umat ini memahami Al-Quran seperti apa yang Al-Quran sampaikan. Dengan cara apa? Studi. Jelas Pak? Dalam Al-Quran itu tidak ada dongeng. Tidak ada dongeng dalam Al-Quran. Yang ada adalah orang yang salah memahami Al-Quran lalu membawanya ke dalam perspektif dongeng. Untuk menutupi itu biasanya ditutuplah dengan kemasan, oh itu mukjizat. Semoga paham ya. Ini kebetulan yang tanya Pak Ponidi. Ini sesepuh kita ya. Ini viewer setia kita juga dari Pangkalan Embun, Kalimantan Tengah. Tapi apa yang aku sampaikan juga berlaku untuk kalian semuanya. Makanya nggak bisa ngaji di Gus Bedik hanya sekilas-sekilas, nggak bisa. Mending pergi aja, nggak usah di sini. Harus sabar, diikuti step by step. Nanti kamu dapat pemahaman yang holistis, yang lengkap. Gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Seperti di TikTok ya. Ini sekarang tinggal 7. Tadinya berapa? 14.
50% hilang. Karena apa? Memang ini kajian, bukan perdebatan gitu loh. Tapi sangat disesalkan kita, karena semua itu pakai ilmu. Perdebatan tanpa ilmu itu nol besar. Ya, cuman kan republik TikTok dan republik YouTube, ya rakyatnya itu parah, sukanya mengkonsumsi hal-hal sampah. Tapi kalau sudah kajian yang itu intipati bagaimana supaya kita itu mengilmui Al-Quran, itu minggat semua itu. Gue gak ada urusan. Gue bukan orang yang mencari pengikut. Enggak, you mau ngaji ke sini, monggo. Mau hengkang juga monggo. Yang penting ketika gue nanti mati, gue sudah siap melaksanakan, hamba telah laksanakan ya Gusti Allah Agung. Karena kan kita sama Kanjeng Nabi ya, dari Allah lewat Kanjeng Nabi diperintahkan, sampaikan. Walau satu ayat, hamba telah sampaikan. Perkara ada yang mau nerima atau nolak bukan urusan gue. Gitu. Ya. Jadi gitu Pak Ponidi ya, itu jawaban aku. Ikuti yang cermat supaya nggak miss, nggak salah paham. Komentar jenengan tuh benar, tapi dibangun atas pemahaman yang salah, tidak cermat mengikuti kajian yang aku sampaikan, gitu. Ya. Oke, sekarang Kang Usman Khan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terkadang begitu jaringan sangat bagus dan waktu memungkinkan saya dapat akses mengikuti kajian ilmiah dari guru kami. Saya ingat dengan penjelasan almarhum guru kita dulu, Gus atau Mas Panani, Bang Saad dan Samud itu seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 8 dan 9. Ya, mereka memiliki teknologi tingkat tinggi ya. Dan Samud menguasai teknologi nuklir ya. Itu Askara itu polisinya artinya bisa pasir, bisa uranium gitu ya. Kalau seperti yang diterjemahkan oleh Depak, Bang Saad dan Samud mengorek pasir dan membelah batu di sungai. Bagaimana mungkin bisa dikatakan memiliki teknologi tingkat tinggi jika hanya alternatif mengorek pasir dan membelah batu? Mohon dikoreksi Gus, keliru ingatanku. Kalau keliru ingatan. Oke, mohon. Matur nuwun, salam ABC, salam akur untukmu ya. Kemudian pedang roh ini saudara kafir Kristen kita ya. Semoga umat muslim diberikan hidayah Allah untuk mengenal Yesus Isa adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Amin ya. Itu sudah direspon dengan baik oleh teman kita pasukan Horok, Gurem and Rukem, dan Kang Mas Julian Mudasir ya. Kang Mas Alip ya. Terus apa ini ya, pedang roh ya, pasukan Horek ya. Ini sudah, terima kasih ya, aku nggak usah komentari ya, karena selama masih dalam batas-batas etika aku biarkan ya. Pedang roh silahkan ya, nggak apa-apa gitu. Tapi yang kamu sampaikan itu tidak akan menghasilkan buah. Nggak akan ada pewer Gus Betik di sini terus murtad ngikuti Yesus jadi Kristen, nggak akan. Karena apa? Ya, dilihat dari faktor waktunya saja mereka itu sudah pada tahu. Kami menghormati siapapun Kanjeng Nabi ya, termasuk Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Kami menghormati itu. Tapi itu sudah last time. Sudah last time. Banyak hal-hal yang mendasar, cuman kan aku nggak bisa memaparkan semua. Ya, itu sudah last time. Jadi kalau dibilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini aku ajarkan kepada semua santri-santri di sini, kita harus terima itu. Itu benar. Karena semua nabi adalah jalan kepada Alif Lam Lam Ha, kepada Yahweh, kepada Bapa.
Jadi apa yang dikatakan Yesus itu substansinya benar. Substansinya loh ya. Karena secara literal itu perlu dikoreksi apakah itu ayat sisipan atau tidak. Gitu loh. Itu perdebatannya lain lagi nanti. Tapi oke lah, secara substansi itu benar. Tetapi yang harus dipahami, berlakunya kapan? Kapan Yesus itu menjadi ya satu-satunya jalan? Ya ketika di zaman kenabian dia. Sekarang zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Mau keikut Yesus kan sudah balik kanan lagi. Nggak mungkin gitu ya. Jadi pedang roh, apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Silahkan saja. Dan aku tidak akan hapus ya. Selama itu masih dalam batas-batas koridor etika. Ya silahkan saja. Ya namanya juga usaha kan. Dia mau usaha ya. Bagaimana seorang orang mengikuti Kristen ya monggo saja. Tidak ada masalah. Tetapi itu seperti sesuatu yang tidak mungkin mengubah bubur yang telah menjadi nasi. Tidak mungkin merubah nasi yang menjadi bubur akan bisa menjadi nasi lagi. Gitu. Ya, aku nggak perlu komentarku itu aja karena teman-teman sudah pada memberikan tanggapannya. Ya, oke. Sekarang kita ke sini, ya. Sebentar. Mas Abdillah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Padil Mujaki baru saja mendapatkan sana pemberi hadiah nomor 1. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk mas-masku ya, Mas Padilla, Mas Padil. Itu aja yang terbaca di sini. Padahal ada 8 orang, nggak semua terbaca ya. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Tolong jangan lupa di tap-tap ya, karena kalau enggak langsung di-cut ya nanti sama TikToknya. Sekarang aku akan jelaskan ya surat 91. Kalian buka surat 91 ayat itu nggak banyak kok ya. Nggak banyak itu ayatnya. Surat 91. Surat 91 ya. Kalian buka di rumah, bisa Android, bisa hardcover ya. 91 92. Asyam, matahari. Ya. Asyam. Ini aku hapus ya. Yang tadi sudah aku jelaskan ya. Ini itu apa? Indah, anggun, taat, patuh, atau kalau dalam bahasa Jawa manut. Itu ya, itulah kelebihan dari onta betina ya. Oke. Tapi kita harus tahu bukan onta betina dalam makna harafiah. Oke. Sebagai akhir dari kajian kita sekarang menuju ke surat Asyam atau surat matahari. Ya. Quran surat apa ini? Syam. Ya, Syam. Ya, ayatnya kita mulai dari ayat yang ke-8 lah ya. Supaya lebih holistik ya. Ke-8 nanti sampai ke 15. Nih. Ya. Oke. Aku bacakan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Ya. Nanti kalau di surat 90 ayat 10 ya. 90 kamu buka ayat 10 ya,
Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ya. Jadi jalan itu ditunjukkan. Ada dua jalan. Nah, kita kan balik lagi ini ya ke surat An-Nahl. Kamu dikeluarkan dari perut ibumu tidak dalam keadaan tidak tahu apa-apa, lalu diberi pendengaran, penglihatan dan pemikiran ya. Nah, dari situ kita belajar, studi, akhirnya tahu mana membedakan yang benar dan yang salah, kan begitu kan? Nah, ini Allah kasih buku Alkitab, kasih guru para nabi. Nah, terus kita dihadapkan pada dua jalan. Nah, Alkitab ya, kitab suci dan para nabi itu sudah mengajari kita untuk tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Nah, sekarang otakmu kan sudah bisa membedakan, silahkan pilih. Gitu loh. Silahkan pilih. Gitu. Ya. Udah? Sebentar, ini casnya habis. Sudah? Ngerti? Ya. Maka di surat 90 ayat yang ke-10 itu ya, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ini jalan baik, ini jalan buruk, ya kamu pilih. Makanya la ikrah fiddin. Enggak ada paksaan. Ini Islam, ini kafir, ya kamu pilih. Kan you harus masuk Islam, you disunat lu. Enggak boleh begitu. Kita harus hormati pilihan-pilihan saudara kita. Ya. Apa lu kira Gusti Allah Agung itu enggak bisa bikin semua di muka bumi ini Islam semua? Ya bisa lah. Ya, makanya aku bilang, ya aku ditanya, bisakah orang masuk surga kalau dia kafir? Aku bilang bisa. Syaratnya, nah jangan dipotong kata-kataku, nanti videonya dipotong jadi masalah lagi. Ada syaratnya, otaknya harus gila dulu. Kalau dia gila, otaknya nggak beres, itu dia nggak akan dituntut. Tapi ketika otaknya itu beres, ya sehat gitu, bisa membedakan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ya dia akan dituntut. Lalu otak lu kemarin nggak lu pakai gimana? Makanya nanti kita ngaji tentang otak ya. Gara-gara nggak pakai otak masuk neraka. Makanya benar hadis itu, tidak ada agama bagi orang yang tidak berotak, tidak berakal. Ya, oke, disiapkan dua jalan ya. Nah, kamu pilih. Itu perlunya ngaji. Ya, itu perlunya ngaji di situ. Cuman kan orang kalau diajak ngaji sulit. Ya, oke. Jadi surat Asyam 91 ayat 8 itu, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kepasikan dan ketakwaan. Nah, you mau pilih pasik atau you mau pilih takwa, monggo. Pilihan bebas, beresiko, gitu loh. Ya, bebas tapi beresiko. Oke. Ada kabar baik, kalau pakai istilahnya kan kabar baik, news apa? Gospel ya. sorry. Ya, kalau kita pinjam istilah saudara Kristen kita kan, ada kabar baik ini. Kalau kabar baik di kita sesuai dengan surat 91 ayat 9 adalah, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Itu merujuk kepada yang surat 8 tadi. Karena di surat 10-nya dilanjutkan. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ya, masing-masing sudah dikasih buku, kitab suci, dikasih guru, para nabi, dikasih penglihatan, pendengaran, otak. Ya, kamu sudah belajar, sudah pintar. Ini wis, terserah pilihan. Ini ketakwaan, ini kepasikan, lu pilih mana. Nah, tapi sudah diwanti-wanti di ayat 10-nya. Rugilah orang yang mengotori jiwanya. Artinya yang fasik ya. Tapi yang ke-9, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ya, lu mau main kotor apa main bersih? Pilihan ada di tangan lu. Itu ya. Itu 8, 9, 10. Sekarang kita masuk yang ke-11. Nah, ini jadi introduction-nya lembut 3 ayat. Sekarang masuk ke stressing point yang mau kita kaji, ayat yang ke-11.
kaum Samud telah mendustakan, maksudnya rasulnya ya, karena mereka melampaui batas. Kan gue sudah bilang nih, Kanjeng Nabi contohnya ya. Ini gue Nabi nih. Jangan lu kira semua Arab-Arab yang ada di Mekah itu terus nerima semua. Enggak, yang kafir juga ada yang menolak. Yang menerima ada. Yang menerima diopeni studi Al-Quran di Darul Arkom itu. Gitu loh. Ya. Oke. Aku ulangi yang 11 ya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Yang ke-12. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ini stressing point-nya. Bangkit orang yang paling celaka ya di antara mereka. Mereka siapa? Mereka yang menolak. Ini menolak. Mereka yang menolak dakwah Kanjeng Nabi Soleh. Menolak dakwah Kanjeng Nabi Soleh. Bangkit. Ya komandannya lah gitu ya. Mereka kan punya komandan juga itu. Para kafirin itu ya. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ya, itu surat 12. Surat yang ke-13, lalu Rasulullah Kanjeng Nabi Soleh berkata kepada mereka, ya, biarkan onta betina ini, ya, onta betina Allah ini dan minumannya. Sudah diwanti-wanti. Ketika bangkit perlawanan, biarkan onta betina ini, ya. Nih, masuk yang ke, ini tadi ayat yang ke 12 ya. Ini nomor ayatnya 12 ya. Ini yang ke-13. Perhatikan. Ya, di sini onta betinanya Allah itu dihadirkan. Onta betina itu adalah umatnya Kanjeng Nabi Soleh yang menerima kenabiannya. Digunakan istilah padanya onta betina. Ini jangan ganggu. Kamu 12, kamu ya pembangkang itu bangkit ya. Dan celakalah di antara mereka ya. Bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, komandannya ya, yang menolak Kanjeng Nabi. Menolak risalah yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Soleh. Ya, barulah kemudian ya, lalu Kanjeng Nabi Soleh berkata kepada mereka, biarkan onta-onta ini, onta Allah ya. Di sini disebut biarkan onta betina Allah itu dan minumannya. Minuman itu apa? Ini loh. Lu kira minuman itu wedang jahe, cendol, kopi gitu? Enggak. Ajaran yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Soleh. Biarkan onta betina Allah itu dengan ajarannya. Lu jangan ganggu. Gitu loh memahami Al-Quran. Jadi ini manusia yang apa tadi sudah dijelaskan di sini, ya, yang fasik. Ini manusia yang takwa, yang mengikuti dakwah Kanjeng Nabi Soleh. Diingatkan, julukannya apa onta betina? Biarkan onta betina ini dengan minumannya. Yuk jangan ganggu. Kalau ganggu, lihat hukumannya yang sudah kita bahas di seri-seri berikutnya. Di seri-seri yang lalu. Ini gue catat nih ya. Hukumannya. Nih di surat yang ke-7, 78 ini ya. Surat 7, 78 ya.
Itu gempa, itu dikasih gempa. Ini kan sudah kita kaji ya. Gue sekedar mereview supaya otak lu itu gampang menerima yang gue sampaikan. Nanti di surat 5431 itu guntur atau petir, ya. Terus nanti di surat 1167 ini sama, guntur atau petir, guntur aja ya, nggak cukup papan tulisnya. Nah, nanti di sini di Asyam ini yang kita bahas ya, 9114 ini sedang kita bahas ini. 9114 ini apa? Gempa lagi ya, diratakan dengan tanah. Nih hukumannya. Nih. Makanya kalau lu membaca surat Al-Maidah, hidangan dari langit, jangan lu pikir terus itu tentang Kanjeng Nabi siapa ya? Kanjeng Nabi Musa atau Kanjeng Nabi Isa itu ya. Yang minta seperti Kanjeng Nabi Musa ya. Turun hidangan dari langit, terus otak lu itu rawon turun, sate turun, sate. Masakan Padang turun. Bebek goreng turun dari langit. Terus apa lagi minumannya? Kopi turun dari langit. Terus di depan mata lu itu gini, lu terus makan gitu di tengah padang gitu, padang pasir. Kan kacau. Kanjeng Nabi itu diturunkan tidak untuk mengurusi makanan-makanan jasmanimu. Yang diurus itu makanan-makanan rohanimu. Terus kita baca surat Al-Maidah, hidangan. Terus yang dikirain turun dari langit itu sate, bebek goreng, nasi padang, rawon, pecel, karedok. Ayah karedok. Karedok itu makanan khas Sunda ya. Soto, gitu. Kacau. Ya, kacau. Jadi tidak bisa Al-Quran itu hadir dalam bahasa sastra tingkat tinggi. Lu pahami secara literal. Keblangsak lu, keblangsak. Ya. Keblangsak. Di TikTok ini ada Kang Abdillah, ada Kang Fadil Muzaki ya, ada Malaya. Diikuti oleh 8 ya. Tadi 14 tinggal 8. 7 sekarang berarti separuhnya KO ya, sudah nggak apa-apa, karena kita yang ingin tuh kesadaran dia itu. Nanti gue ngomong nggak enak, gue ngomong kebalikannya saja ya supaya aman di TikTok. Dia itu nggak sadar kalau dia itu tidak pinter. Supaya ketidakpinterannya tuh hilang ya harus studi. Nggak ada orang tidak pinter ujuk-ujuk pinter tanpa studi, nggak ada ceritanya. Tapi kan berapa orang yang mau studi? Nggak bisa. Islam itu dibangun atas ilmu. Ilmu itu diperoleh lewat studi. Bukan ujuk-ujuk kata orang Jawa. Nggak bisa. Cuman bagaimana generasi Islam akan bisa memahami Quran kalau Qurannya itu dipahami dalam perspektif dongeng? Hancur dah. Bubar. Bubar jadinya. Meleset dari pesan-pesan Qur'ani yang harusnya dipahami. Tapi berapa dari generasi Islam yang mau belajar Al-Quran tuh berapa? Coba. Gue pakai parameter dua-duanya bisa. Parameter YouTube, parameter TikTok. Di YouTube berapa peserta kajian kita? Tidak lebih dari 300-an, 200, ya kadang-kadang 500. Di TikTok ini cuman ya ini naik lagi 10 ya. Coba kalau di TikTok debat itu bisa ratusan tuh yang nonton. Terus gitu Islam mau bangkit, mau kiamat, ya lu wala yu'la.
Nggak bisa, bos. Sunatullahnya, ketetapan Allahnya harus diikuti. Kebangkitan peradaban, kebangkitan kehidupan kita lewat religio yang kita pegang namanya Islam itu harus lewat edukasi, lewat pendidikan, lewat studi. Lah kalau generasi-generasi Islam nggak mau studi, maunya video-video sampah, kapan mau bangkit? Ya sudah, kita ngajak yang mau saja. Yang penting tugas kita berdakwah, tugas kita belajar sudah kita lakukan, gitu, ya, gitu. Oke, sudah aku jelaskan ya di situ. Sekarang kita ke surat yang ke-14. Lalu mereka, siapa mereka itu? Kembali ke surat 91 ayat 11 ya, yang mendustakan dakwah Kanjeng Nabi Soleh ya, yang menempuh jalan kefasikan ya. Lalu mereka ya kan sudah dikasih tahu ini onta betina, biarkan dia minum. Sekali lagi, jangan dalam otak lu ada onta pergi cari sumber air dia minum air, enggak begitu. Artinya biarkan ya umatku ini onta betina Allah itu dan ajarannya, biarkan. Oh, terputus lagi. Nah ini langsung apa namanya, keluar dia dari TikTok. Coba kembalikan tuh, bisa itu? Bisa. Oke, sempat keluar. Ya, nggak tahu ada apa, ada sesuatu yang dianggap TikTok melanggar, nanti di-banned lagi, ya resiko sudah. Karena gue juga kalau ngajar itu pakai bahasa yang belak-belakan. Ya. Untuk teman-teman TikTok, ya ini kembali ke satu lagi. Mohon dipersori ya, ada apa namanya? Nggak tahu tiba-tiba dia keluar ya. Mohon di-tap-tap lagi ya supaya tidak diputus lagi ya. Nah, terima kasih. Mohon di-tap-tap lagi supaya tidak terputus lagi ya. Oke, aku lanjutkan ya. Nanti teman-teman TikTok kalau misalkan kurang jelas karena ada yang terpotong tadi, silakan hunting ke YouTube ya, hunting ke YouTube karena dokumentasinya adanya di YouTube. Oke, surat ke-14 ya, surat ke-14. Sorry, salah ngomong gue. Ayat yang ke-14 surat 91 Asy. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih onta itu. Sudah diingatkan sama Kanjeng Nabi Soleh, onta betina ini biarkan, jangan diganggu, biarkan dia minum. Dasar mokong, ya. Disembelihnya onta itu. Ya. Ya. Mereka mendustakannya apa yang sudah diingatkan oleh Kanjeng Nabi Soleh ya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Ini hukumannya. Ke-15, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan nyata itu. Nah, ini sebetulnya nggak ada diksi Allah. Seharusnya itu, dan dia ya tidak takut terhadap akibat tindakannya itu, ya, gitu maksudnya. Tapi di sini langsung dikerucutkan ke Allah ya monggo-monggo saja, ya. Tetapi yang penting pesannya sudah masuk dan jawaban sudah aku sampaikan atas pertanyaan yang merequest kajian ini, yaitu Kang Usman Khan atau Lai Saragi. Kenapa sih onta betina saja, gara-gara membunuh onta betina saja akhirnya dihukum, dan hukumannya lihat surat 7 ayat 8 ya. Ini gempa. Surat 5431 petir atau guntur.
Surat 1167 petir atau guntur. Ini ya, Asyam 9114 gempa lagi. Ini hukumannya. Nah, sekarang sudah tahu. Kalau kita pahami hanya sekedar onta betina, memang kita akan bertanya-tanya. Kok sampai sebegitunya ya Allah murka ya? Orang onta betina aja kok onta betina disembelih. Iya, kalau pemahaman kita begitu, dan itu pemahaman yang keliru. Bahwa onta betina di sini adalah umatnya Nabi Soleh, ya, yang taat, yang patuh, indah, anggun, bisa begitu ya. Itu diberi julukan dengan ungkapan kata indah onta betina. Nah, ini jangan ganggu. Ini onta, apalagi disebut ini onta betinanya Allah. Manusia-manusia yang mau hidup dalam hukum Allah dibantai oleh penjahat-penjahat ini yang mereka menuju jalan kefasikan. Sudah diingatkan jauh-jauh, jangan diganggu onta betina ini, biarkan dia dengan minumannya. Diganggu, ya wajarlah, Allah murka. Maka diberilah gempa, diberilah guntur. Gitu Kang Mas Usman kan? Ya, paham sampai di sini? Ya. Cuman kalau kita lihat sekedar onta betina secara harafiah ya memang menjadi pertanyaan ya. Menjadi pertanyaan. Untuk teman-teman di TikTok sekali lagi mohon maaf tadi sempat keluar ya, terlempar. Nanti kalau kurang jelas bisa lihat di YouTube-nya ya. Bisa dilihat di YouTube-nya. Subandi T. Sukoco ya, sama dengan akunnya di TikTok. Ya, ketik menyibak unta betina Nabi Soleh gitu ya. Ya, kendala teknis itu sesuatu yang nggak bisa aku hindari, jadi mohon maaf atas permaklumannya gitu. Oke, sekarang sudah terjawab dan sudah clear ya. Jadi jangan terlalu harafiah. Lihat konteksnya, dia harafiah atau dia metafora. Itu perlu kita pahami. Nah, sekarang sudah selesai. Maka ini edisinya tamat. Alhamdulillah. Tamat. Insya Allah besok aku akan jelaskan permintaan request dari Islam, nanti dari saudara Kristen kita ya. Dia minta dijelaskan Kanjeng Nabi Muhammad itu terputus kata orang-orang yang ada dalam diskusi itu, jadi tidak nyambung sampai ke Ismail itu bagaimana gitu. Insya Allah besok, karena sudah terlalu lama juga menunggu beliaunya ya. Untuk teman-teman lain kalau mau request ya boleh-boleh saja, tapi kan sudah banyak antri, artinya harus sabar ya, harus sabar. Dan kalau aku lupa nggak apa-apa diingatkan. Kadang-kadang aku lupa untuk membahasnya. Karena apa? Yang diurus juga banyak, jadi kadang-kadang terlupakan ya gitu. Oke, sampai di sini tamat kajian kita. Kang Usman kan sudah aku jawab ya. Kenapa orang masalah unta betina saja kok sampai begitu murkanya Allah? Iya, karena unta betina itu bukan harafiah, tapi dia metafora. Dan Al-Quran menyebutnya unta betinanya Allah. Kalau diganggu, padahal sudah diingatkan oleh Kanjeng Nabi Soleh, ya Allah marah yang punya unta. Itu loh. Ya, ini kalau dibawa ke pendekatan-pendekatan tasawuf, ini gimana ya? Memang tasawuf itu agak sulit didiskusikan ya, karena dia masuk ke dalam level kawasan 1 dibagi 0 ya. Agak sulit, seperti aku kemarin tadi ini kan ngetik ya, cuman apakah perlu dibahas atau tidak fenomena Mbah Benu itu loh. Ya. Aku sudah menduga Mbah Benu ngomong dia kan 5 hari lebih dulu Idul Fitrinya ya. Ya karena bisa saja, coba cari info, dia puasanya mulainya kapan gitu loh. Dia ngomong bahwa dia telah mentelpon Tuhan, itu kan sebuah kata metafora. Jangan dianggap terus ditelepon nomornya Tuhan berapa terus gini. Kapan Idul Fitrinya ya Gusti Allah? Ya enggak begitu. Nah itu sudah ada videonya. Itu perjalanan spiritual Mbah Benu.
Benu itu apakah memang nama Benu atau itu diambil dari Ibnu ya, karena namanya itu ada Raden Kiai Haji Ibnu siapa gitu. Orang Jawa kan suka gampangnya begitu ya. Potro itu minyak itu berasal dari petro. Maka ada OPEC, Organisasi Petroleum Countries. Dulu kan ada OPEC, nggak tahu sekarang masih ada nggak lembaga OPEC itu. Yang tahu ujung-ujungnya tetap aja dipermainkan Amerika harga minyak dunia. Jadi petro menjadi potro. Terus 2 kalimat syahadat dalam lidah Jawa menjadi jamus kalimosodo. Orang Jawa itu ya memang begitu. Selalu menggampangkan sesuatu yang rumit supaya mereka gampang mengingatnya. Bisa-bisa jadi Mbah Benu itu sebetulnya dari Ibnu. Bisa jadi begitu. Dan aku sudah bilang, seperti yang aku bilang tadi, bukan berarti Mbah Benu itu punya telepon, punya nomornya Tuhan di telepon. Ya Gusti Allah Agung ngapunten kapan nggih niki Idul Fitri ini, enggak begitulah. Itu perjalanan spiritual beliau. Tapi kan ada sebuah keindahan, beliau tidak memaksakan apa yang dia pahami. Dan pengikutnya diajarkan untuk menghormati apa yang tidak sama dengan mereka yang Idul Fitrinya beda. Kan itu indah. Kenapa terus jadi masalah? Bukankah Muhammadiyah dan NU juga sudah terbiasa berbeda? Gitu loh. Kita itu ya terlalu gampang menyesatkan orang yang berbeda dengan kita. Perjalanan spiritual itu ndak gampang, itu sudah levelnya di atas rasional, transrasional dia, gitu. Ya nggak gampang memang. Kalau you nggak sanggup jangan ikuti, jangan terus bilang sesat sesot. Gitu. Ya itu sekedar info saja ya. Insya Allah besok kita akan membahas tentang bagaimana kalau Kanjeng Nabi Muhammad ternyata nasabnya itu tidak sampai ke Kanjeng Nabi Ismail yang direquest oleh saudara kafir Kristen kita ya. Dia sudah lama menunggu. Dan aku katakan dalam sebuah pernyataan, kajian kita tentang unta betina sudah membentuk satu parsel yang utuh ya, lewat surat Asyam yang sudah kita kaji ini. Dan pertanyaannya sudah aku jawab ya. Karena membunuh unta betinanya Allah yang nggak terima gitu. Oke. Terima kasih untuk teman-teman TikTok ya. Terlempar tadi saudaraku ya. Mungkin karena kelupaan mentap-tap ya. Terima kasih. Jadi ini harus mengulang lagi kalau di TikTok. Aku ingatkan lagi bagi yang kurang jelas karena ada yang terpotong, silakan masuk ke channel YouTube, insya Allah Ba'da Isya jam 7 malam nanti sudah terunggah begitu. Terima kasih saudaraku, teman-teman TikTok ya. Dan untuk semuanya yang di YouTube juga, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga puasamu ya, dalam bingkai keindahan iman Islammu ya. Simpan dalam hatimu yang paling dalam, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Menjadi doa kita bersama, semoga yang mengaji dan yang mengkaji, yang belajar dan yang mengajar sama-sama mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun ya, telah meluangkan waktu baik yang di TikTok dan yang di YouTube sudah ngaji bareng Gus Peti ya. Salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.